Yohanes 10 ayat 4 sampai 5. Udah dapat? Nah, itu perikopnya di atas apa? Gembala yang baik. Gembala yang baik ya. Nah, coba kita baca dari ayat 4 aja mulainya. Dari 4 sampai 5 itu. 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, itu gembala yang baik di atas judul perikopnya ya. Nah, ada gembala yang baik, ada domba yang baik. Nah, dikatakan itu perumpamaan kan. Ini menuju kepada Yesus. Yesus adalah gembala yang baik ya. Yesus adalah gembala yang baik dan kita adalah apa? Domba-domba. Kita adalah domba-dombanya. Nah, gembala yang baik di situ dikatakan jika semua dombanya telah, tidak ada domba yang ketinggalan di luar. Ya. Domba itu tempatnya biasa di mana? Apa? Di kandang atau di kamar tidur? Di kandang ya. Ya, jadi kalau sudah malam itu domba harus dimasukkan di dalam kandang. Karena kalau malam kan banyak binatang buas, banyak binatang liar dan susah untuk gembala untuk menangani, sehingga domba itu kalau udah malam hari dimasukkan di dalam kandang satu persatu, dimasukkan, dihitung. Kalau dombanya 100, ya cukup nggak 100, sehingga tidak ada domba yang ketinggalan di luar. Nah, dikatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Nah, ini pagi-pagi kan dibawa keluar, malam dimasukkan lagi. Nah, itu aja kegiatan gembala, memasukkan, mengeluarkan dombanya. Kalau pagi dikeluarkan supaya apa? Dibawa ke mana? Ke padang yang berumput hijau, supaya dia sehat, dombanya sehat. Nah, kalau malam supaya aman dimasukkan di dalam kandang. Nah, itu kegiatan seorang gembala. Nah, setelah pagi-pagi dia bawa keluar, dikatakan di situ ia berjalan di depan mereka. Ya, ia berjalan di depan mereka. Domba itu selalu ada di belakang gembala. Kenapa bukan domba yang dikasih duluan, gembala di belakang? Ya, kalau domba yang di depan bisa tersesat. Makanya gembala di depan supaya domba-dombanya mengikuti gembalanya. Nah, dalam hal ini Yesus adalah gembala yang baik. Kita tinggal ikut saja di belakang gitu loh. Apanya Yesus katakan, ikut aku. Ya, kita ikuti saja. Nggak usah kita buat jalan lain lagi. Ya. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Ya, domba itu mengikuti dia. Kenapa domba mengikuti dia? Karena mereka mengenal suaranya. Itu ada suaranya. Mereka mengenal suaranya. Jadi domba itu pasti mengenal suara gembalanya. Nah, dalam hal ini gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Pasti kita kenal suara Tuhan. Ya, kita adalah domba-dombanya, kita akan kenal suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak tersesat. Ya. Tetapi seorang asing, nah, ini ada orang asing yang datang ke dalam kawanan domba itu, dikatakan tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Domba tidak akan pernah mengikuti yang saya katakan tadi. Kalau di Australia itu kalau domba itu bukan yang punyanya datang panggil, dia domba itu nggak mau datang. Itu naluri binatang saya dia kenal gitu ya. Sama coki, kenapa dia gonggong orang yang lewat? Karena dia tidak kenal kan. Kenapa kalian masuk nggak digonggong, nggak dikejar, nggak digigit? Kenapa? Karena dia kenal. Kamu bisa masukkan ke orang yang kamu tidak kenal dalam rumah. Ya, nah dikatakan di situ, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Domba yang baik dia akan mengenal suara gembalanya. Ya. Ketika besok ada Lucifer datang, pasti kamu tidak akan ikut Lucifer, karena kamu nggak kenal suara dia. Ini suara lain ini. Ini bukan suara Tuhan. Jadi dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Domba itu akan lari karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Suara orang-orang asing mereka tidak kenal. Dikatakan di ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Nah, persoalannya orang yang dengar saat itu mereka nggak ngerti siapa yang dimaksud dengan gembala yang baik,
Siapa yang dimaksud dengan domba? Dikatakan itu, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka, kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka nggak ngerti. Ya. Di ayat 8 dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Nah, gembala yang baik adalah Yesus itu sendiri. Makanya di ayat 10 dikatakan di situ, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Yesus sudah katakan sendiri, aku adalah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, bicara hijau itu bicara kehidupan, pertumbuhan. Ya, bukan padang rumput yang kering, tapi bukan padang gurun yang ditemui, tapi dikatakan padang rumput. Orang yang percaya kepada Yesus, dia akan keluar dan akan menemui padang rumput, kehidupan. Ya, bukan padang gurun. Padang rumput yang hijau artinya bertumbuh. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, itu janji firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup di dalam Yesus, orang yang menjadikan Yesus sebagai gembala, dia akan hidup di dalam kelimpahan. Makanya dikatakan ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini gembala yang baik memberikan nyawanya. Ya. Yang datang sebelum Yesus beri nyawa enggak untuk kita? Untuk orang-orang pada saat itu, enggak. Yang memberikan nyawanya siapa? Hanya Yesus yang mati di atas kayu salib, menyerahkan dirinya untuk jadi korban, memberikan nyawanya. Dia adalah gembala yang baik. Ya, makanya dikatakan sebelum Yesus itu nabi-nabi yang datang itu perampok, dikatakan perampok. Ya, orang enggak kenal, makanya banyak nabi-nabi dibunuh kan? Ya. Tuhan kirim nabinya untuk mengingat bangsa Israel, tapi banyak nabi yang dibunuh, Tapi Yesus datang, Tuhan itu sendiri datang. Dia katakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, bedanya gembala yang baik dengan orang upahan, ya, yang hanya mencari uang. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, nah bisa dibedakan itu. Mana gembala yang baik, mana gembala upahan. Ya. Gembala upahan itu apa? Dikatakan, dan yang bukan gembala atau gembala upahan, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, bukan milik domba itu, ya, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya, gembala upahan itu hanya datang untuk mengacaukan. Ya, gembala upahan itu hanya datang untuk mengacaukan, bukan memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Seperti Yesus datang memberikan hidupnya, memberikan nyawa, memberikan semuanya untuk kita domba-dombanya kan? Ya. Tapi gembala upahan hanya datang memberikan kesenangan sesaat, setelah itu dia menghancurkan. Nah, itu tadi dikatakan iblis hanya datang untuk apa? Membinasakan, membunuh, membinasakan dan apa? Menghancurkan. Ya, pencuri kan. Nah, itu ya. Makanya Yesus katakan di ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Ini penting lagi. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik pasti dia akan mengenal domba-dombanya. Ya. Dan sebaliknya, domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini penting nih. Ya. Apakah kita mengenal Tuhan, tapi Tuhan nggak kenal kita? Ya. Atau Tuhan kenal kita, tapi kita nggak kenal Tuhan. Nah, ini penting ini. Ya. Apakah Yesus katakan akulah gembala yang baik, dan itu dan ya. Gembala yang baik dia mengenal domba-dombanya. Ya. Ini jadi perenungan kita, apakah Yesus mengenal saya? Dan apakah saya mengenal Yesus? Nah, itu kan harusnya satu paket ya. Yesus mengenal kita, kita mengenal Yesus. Ya, bukan dia Yesus mengenal kita, tapi kita nggak kenal Yesus. Ya, atau
kita kenal Yesus tapi Yesus nggak kenal kita. Nah, jangan salah satunya, harusnya satu paket. Domba mengenal gembala, gembala mengenal domba. Nah, di ayat 14 dikatakan di situ, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya. Dan terakhir dikatakan di situ, nah ini pentingnya. Jadi bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, konteks kita di dalam kehidupan berasrama. Ya, saya bukan Tuhan. Ya, tentu di dalam lingkup yang paling kecil dalam keluarga, siapa gembala di situ? Dalam keluarga, apa? Bapakmu. Siapa dombanya? Anak dan istrinya. Ya. Apakah kamu mengenal bapakmu dan bapakmu mengenal kamu? Itu penting. Atau bapakmu mengenal kamu tapi kamu gak kenal bapakmu. Atau kamu mengenal bapakmu tapi bapakmu gak kenal kamu. Nah, itu penting. Itu dalam lingkup yang paling kecil, keluarga. Dalam lingkup kita sekolah misalnya. Sekolah, siapa gembala di sekolah? Guru-guru. Ya. Siapa dombanya? Murid, siswa. Apakah guru mengenal siswa dan siswa mengenal guru? Atau sebaliknya, hanya guru yang mengenal siswa tapi siswanya nggak kenal gurunya? Atau siswa yang mengenal guru tapi guru nggak kenal siswa? Ini nggak bisa hanya salah satu, itu timpang. Nah, Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dalam konteks kita di asrama, siapa gembalamu di sini? Hah? Siapa gembalamu? Hai, siapa gembalamu? Kok ragu-ragu? Atau ada gembala lain di sini? Hah? Saya tanya, siapa gembalamu? Siapa dombanya? Kalian dombanya. Apakah kalian mengenal saya? Apakah saya mengenal kalian? Belum tentu. Gimana bahwa saya kenal kamu? Apa? Gimana bukti bahwa saya mengenal kamu? Kamu hilang di pohon bambu, saya cari. Ya, gembala yang baik, kalau dia kenal dombanya, ada dombanya yang hilang, dia cari. Bahkan dikatakan Yesus yang perumpamaan itu, dia tinggalkan yang berapa? 99, dia cari yang satu. Gembala yang baik menganggap setiap domba itu berharga. Ya, apapun keadaannya itu berharga. Ya, gembala yang baik tidak akan membiarkan dombanya tersesat. Disesatkan oleh apa? Rokok, apalagi kemalasan, apa semua. Kalau gembala diam saja melihat dombanya sesat, dia adalah gembala upahan yang hanya mencari uang dari dombanya tanpa melihat dombanya lapar, dombanya mau kurus, dibiarkan. Dombanya mau kurus, dibiarkan. Tapi bagaimana membuat domba yang kurus jadi gemuk? Ya. Domba yang sakit diobati. Ya. Luka-lukanya dibalut. Nah itu. Jadi, ya dalam konteks kita di sini kan. Kalian percaya saya nggak? Percaya di mulut, percaya di hati. Kalau aku mengenal kamu, harusnya kamu mengenal saya. Ya, itu domba yang baik. Ya, jangan hanya gembalanya yang baik, tapi dombanya tidak baik. Ya, harus dua-duanya. Domba yang baik, gembala yang baik, kan saling kenal kan? Ya, saling kenal. Nah, yang masalah seringkali dikatakan tadi, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu. Nah,
Jadi kembali ke sini ya. Nah, harusnya kalau ada gembala upahan masuk, ya kamu nggak harusnya dengar, jangan dengar suaranya. Kamu dengar suara gembalamu, karena besok-besok kamu dengar suara itu, kamu ada apa-apa ditinggalkan. Ya katanya dia hanya datang untuk apa? Di atas itu, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau kamu menghadapi masalah, dia tidak hadir untuk kau. Ya. Berapa teman-temanmu yang alumni, walaupun sudah alumni, tapi karena dia masih merasa, ya kita ini gembalanya, sakit kita kunjungi, sakit kita bawa. Ya, saya beri kemarin sakit, udah dia Bapak minta tolong, ya kita antar sampai ke dokter. Ya, ada berkeluh kesah, ya kita tolong. Ada yang membutuh kerjaan, ya kalau kita punya ini, ya kita kasih kerjaan. Ya kita hubungkan dengan orang supaya dia bisa ya bekerja. Nah, tapi kalau gembala upahan, apa kata-kata gembala upahan? Apa? Ada duit, abang sayang. Nggak ada duit, abang tendang. Nah. Dia hanya mencari keuntungan. Ya. Makanya belajarlah mendengar suara gembalamu. Terutama gembala yang agung itu, dengarkan suaranya gembala agung. Gimana dengar suaranya? Baca Alkitab itu, lakukan itu. Itu suara gembala agung itu. Kalau suara gembala pas, ya dengarkanlah. Ya, kalau saya kenal kalian, ya pasti saya udah tahu gitu kan. Ya, kalau saya tahu, apalagi kita di sekolah sama-sama di sini, ya saya tahu kemampuannya sampai di mana, ya cocoknya ini nanti di mana. Ya udah bisa bisa dilihat gambarannya seperti itu kan. Ya, sama kalau misalnya walaupun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kan. Nah, nggak mungkin saya paksa misalnya yang tidak bisa matematika, saya suruh jadi guru matematika kan. Kamu ambil ini matematika, padahal dia nggak suka matematika. Ya. Takut darah suruh masuk ke dokteran, yang tiap hari harus lihat darah. Takut ketinggian, suruh jadi pilot. Nah, kan nggak cocok gitu kan. Ya, walaupun itu bisa diatasi. Makanya kembali, kalau benar kamu mengenal gembalamu mengenal, harus sama-sama. Ya, makanya kamu harus ikuti apa yang gembalamu katakan. Ya. Kalau kamu mengenal gembala, tapi kalau kamu nggak mengenal gembalamu, walaupun gembalamu mengenal kau, tapi kau nggak kenal penggembalamu, kau nggak akan percaya. Nah itu buktinya, kamu gak akan percaya, kamu akan mencari, kamu akan mampu mendengar suara lain. Gembalamu bilang A, ada gembala upahan salah B. Oh ya B. Kau ikut B lah, keluar dari kawanan domba. Akhirnya kamu masuk ke frekuensi lain, bukan lagi satu frekuensi dengan dombamu yang akan membawakan engkau ke rumput yang hijau, yang akan menuntun kau satu-satu keluar, pagi malam dimasukkan lagi ke kandang, aman semuanya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah gembalamu mengenal engkau, dan apakah engkau mengenal dombamu? Baik dalam konteks yang gembala sejati yaitu Yesus sendiri, apakah engkau mengenal Yesus dan Yesus mengenal engkau? Dalam konteks keluargamu, apakah bapakmu mengenal engkau dan engkau mengenal bapakmu? Dalam konteks kita di sekolah, apakah guru mengenalmu dan engkau mengenal guru? Dalam konteks kita di asrama, apakah engkau mengenal gembalamu di sini dan gembalamu mengenal engkau?
Kita renungkan supaya ketika ada suara-suara lain yang masuk di tengah kawanan domba, domba yang baik akan selalu mendengar dan mengenal suara gembalanya. Tapi kalau domba tidak mengenal gembalanya, dia akan mengikuti suara-suara lain itu. Akhirnya dia tersesat. Ya. Itu. Paham? Siapa gembalamu? Kok semakin kecil suara? Siapa gembalamu? Nah, aku mengenal kamu. Apakah engkau mengenal aku? Mengenal. Benar. Nah, bisa nggak kalian membedakan suara setan dengan suara Tuhan? Bisa nggak membedakan suara setan dengan suara Tuhan? Bisa. Lawan pemimpinmu, itu suara apa? Awak kita lawan guru, itu suara apa? Serius, no. Suara setan. Kalau kamu lihat orang susah, tolong dia. Itu suara siapa? Suara Tuhan. Ya. Lihat temanmu kesusahan, ada suara muncul dalam itu, tolong dia. Itu suara siapa? Suara Tuhan. Ada teman punya uang, karena ada suara ambil uangnya. Itu suara setan, suara Tuhan. Hah? Hah? Suara setan itu. Ya. Jadi bisa dibedakan. Itu kan. Ada tanda larangan parkir, kau parkir di situ. Itu suara apa? Suara setan. Suara setan itu selalu yang tidak baik. Suara Tuhan pasti selalu. Itu baca tadi, itu baca lagi ya. Biar kau jangan main-main, makanya serius kau ini. Nah, lihat tuh ya di ayat 4 sampai 5. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara asing itu tidak mereka kenal. Ya harusnya yang kita kenal hanya suara gembala kita saja. Marilah, pesan saya, kenallah suara gembalamu.